Nah, kita belajar tentang persamaan eksponensial. Apa sih persamaan eksponensial itu? Gitu ya. Jadi ini masih lanjutan yang kemarin ya, masih bab yang sama. Jadi kita di sini bahasnya persamaan dan pertidaksamaan. Tapi untuk hari ini kita bahas dulu persamaan eksponensial. Kalau persamaan berarti tandanya sama dengan, eksponensial berarti bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat yang ada sama dengannya, gitulah ya. Terus bentuknya apa aja? Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Ada 6 bentuk. Ya, bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. A adalah bilangan pokok. Ya, A adalah bilangan pokok. Di mana syarat dari bilangan pokok itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Kenapa sih tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 hasilnya 1. 1 pangkat 5, 1 kali 1 kali 1, nah, gitu ya, hasilnya 1 juga gitu ya. Nah, oleh karena itu, A itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itu ya. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A gitu ya. Nah, maka di sini sama syaratnya A itu harus lebih besar dari 0, A juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ini syaratnya ya. Di sini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya adalah sama, sebuah fungsi yang sama gitu. Cara penyelesaiannya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian bentuk yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx ya. Bilangan pokoknya adalah fungsi yang sama ya, hx gitu. Pangkatnya berbeda. Kemudian bentuk yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini pangkatnya yang sama nih ya, sama-sama hx gitu. Akan tapi bilangan pokoknya suatu fungsi yang berbeda. Kemudian bentuk yang keenam, A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita misalkan dulu A pangkat fx-nya itu sebuah variabel. Boleh variabel Y, atau mau pakai P, boleh. Ya. Nah, biar lebih jelas, kita nanti langsung ke contoh soal. Oh ya, untuk penyelesaiannya dulu ya. Jadi, ini bentuk dan penyelesaiannya. Bentuk yang pertama, kedua, ketiga. Bentuk yang pertama dulu, untuk bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan m. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama. Ya. Jadi tinggal fx sama dengan m, nanti ketemu nilai x-nya berapa. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, gitu ya. Nanti dari sini kita akan ketemu juga x-nya berapa. Untuk bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya adalah suatu fungsi yang sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Dari sini kita juga akan dapatkan x-nya itu berapa. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh dulu ya. Nah, contoh yang pertama, bentuk yang pertama ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Nah, nih dari sini kita akan rubah dulu. Nih ya. Masih ingat 9 maaf. Nih ya. Nah, kenapa ini jalan sendiri ya? Sebentar. Oke, ini ya. 9 tuh berapa? Kalau bentuk begini masih ingat? 9 tuh 3 pangkat berapa? 3/4 2. Ya, 9 tuh 3 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2. Kalau 1/9 itu artinya 1/3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat min 2. Betul? Betul. Ya, berdasarkan sifat yang mana? Sifat bilangan berpangkat yang begini. A pangkat N, gini ya. A pangkat N sama dengan 1/A pangkat min N. Gitu ya. Gitu. Nah, oke. Terus berarti kita rubah ya. Berarti ini adalah 3 pangkat X min 7 itu sama dengan 1/9 itu adalah 3 pangkat min
2. Gitu ya. 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2. Berarti Fx sama dengan M. Berarti bilangan pokoknya kan sudah sama ya. Berarti X min 7 sama dengan min 2. Sehingga X sama dengan min 2 ditambah 7. Berapa tuh? X sama dengan 5. Sudah selesai. Gini, gampang apa mudah? Allah mudah. Gampang dan mudah. Ya, gampang dan mudah. Sekarang 1/16. 1/16. Berarti 16 itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 8. 2 pangkat 4. 4 4. pangkat ya. Pangkat 4. Berarti kalau naik pangkatnya jadi negatif. Berarti pangkat min 4. Gitu ya. Halo? Apa kabar? 1/16 sama dengan 2 pangkat min 4. Mengubah bentuk begini bisa ya? Bisa, insya Allah. Ya. Kemudian 64. 64 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 itu. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, betul. Ya, berarti 1/16 ini kita ganti dengan 2 pangkat min 4, gitu ya. Kali, ya ini pangkatnya X min 2. 64 itu 2 pangkat 6. Nah, ingat, bentuk seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Ini kali ini kali ini, gitu ya. Berarti menjadi 2 pangkat min 4 kali X, min 4X, min 4 kali min 2 itu plus 8, gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, ini kan sudah sama ya bentuknya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, sehingga Fx sama dengan M, gitu ya. Berarti min 4X plus 8 itu sama dengan 6. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sehingga min 4X sama dengan 6, 8-nya pindah menjadi minus, gitu ya. 6 dikurangi 8, berapa ya? Min 2. Min 2. Sehingga X adalah, tuh. Maaf ya, ini geser sendiri nih, bukan mau saya. Oke, berarti X sama dengan 2. 2 tambah 4. tuh. Ya Allah. Kenapa ya? Saya kok ini agak sensitif sekali nih. Ada yang ketindih kali ini ya. Ada yang tertinggi. Iya. Ini sudah saya enggak ini ya. Berarti X sama dengan min 2 per min 4. Min dibagi min, maka hasilnya positif. Berarti sama dengan 2/4. Lebih sederhana lagi berapa? 1/2. X sama dengan 1/2. Sampai sini bisa contoh yang pertama? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, ya maaf ya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Bilangan pokoknya sama, tapi fungsi pangkatnya berbeda. Ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Kalau 4 itu berarti berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. Ini saya tulis dulu ya, biar tidak berubah. Ini 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini di sini X pangkat X min 1. Sampai sini bisa merubah begini? Kita rubah dulu ya, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kalikan pangkatnya. Berarti 2 kali X nanti ya. Kemudian ini 2 kali min 1. Yang ruas kiri masih tetap tidak berubah. Saya tulis lagi. Ini 2 pangkat 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. Nah, maka Fx sama dengan Gx, gitu kan? Bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 itu sama dengan 2X min 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita kumpulkan ya. Semuanya ke ruas kiri ya.
berarti X kuadrat ditambah 3X. Ini 2X pindah menjadi min 2X. Ditambah 4. Min 2 pindah menjadi plus 2. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kita kumpulkan yang sejenis siapa? Ini yang sejenis. Kemudian siapa lagi? Nih, 4 ditambah 2 sejenis. Gitu ya. Sehingga menjadi apa? X kuadrat ditambah 3X min 2X. X. X. 4 ditambah 2. 8. 6. Oh, Apakah kita sudah selesai? Kan? Makin 6. Selesai? Belum ya? Tapi ini tidak bisa difaktorkan ini. Mungkin Sama dengan soalnya min 6, X sama dengan 2, selesai. Hah? Gimana? Sama dengan min 6, terus X sama dengan 2. 2 kali 2 kuadrat, 4 tambah 2, jadi 6. Selesai. Ini tidak bisa difaktorkan kecuali di sini minus ya. Jadi kita bisa pakai rumus ABC nanti. Ya, mungkin ini soalnya ada yang salah ditanda sepertinya. Ya. Jadi kalau sudah sampai sini harusnya kita faktorkan ya. Kita faktorkan, tapi kebetulan ini soalnya kurang sempurna ya. Jadi tidak bisa kita faktorkan. Kita ke contoh yang berikutnya ya. Contoh yang lain ya. Oke. Nah, di sini ada 9, di sini ada 1/27. Kira-kira bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya berapa? 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kalau 27, 3 pangkat? 3. 3 pangkat 3. Iya, betul ya. Nah, 9 saya ganti dengan 3 pangkat 2. Ini 2X min 4, saya tulis lagi ya. Nah, kalau 1/27, tadi kan 3 pangkat 3 ya, kalau 27. Kalau bentuknya 1 per, berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3. Ini Min ya, 3. ini X kuadrat min 4. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Insyaallah. berarti kita kalikan pangkatnya dulu ya. Berarti ini 3 pangkat, 2 kali 2X, 4X, 2 kali min 4, min 8. Kemudian ini 3, min 3 kali X kuadrat, min 3X kuadrat, min 3 kali min 4, itu plus 12. Bilangan pokoknya sudah sama, maka Fx sama dengan Gx. Berarti 4X min 8 itu sama dengan min 3X kuadrat plus 12. Gitu. Kemudian kita kumpulkan, karena X kuadratnya di sini negatif, maka baiknya kita pindahkan semua ke kiri. Ya. Ini saya dulukan ya, 3X kuadrat, saya tulis dulu. Kemudian 4X, ini min 8. 12 saya pindahkan menjadi min 12. Gitu. Nah, sehingga ini jadi 3X kuadrat plus 4X. Min 8, min 12 itu berapa? Min 20. Min 20 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan ya. Karena 3X kuadrat berarti perkalian antara 3X kali X gitu kan ya. Nah, 20 itu perkalian berapa kali berapa? 20 itu berapa kali berapa? 2 kali 10. Ya, 4 kali 5. Kita pilih yang mana? 2 kali 10 ya ini ya, sepertinya ya. 2 kali 10, 2-nya di sini, 10-nya di sini. Kenapa? 3 kali, ini kan ujung ketemu ujung ya. Tengah ketemu tengah. Ini 6X, di sini 10X. Supaya positif 4X, maka 10-nya positif, 6-nya negatif. Gitu kan? Berarti di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif. Sampai sini bisa mengikuti? Insyaallah. Insyaallah. Oke, sehingga 3X plus 10 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 10. X sama dengan min 10 per 3. Gitu ya. Terus, ini saya hapus dulu. Satu lagi, X sama dengan min 2. X min 2 sama dengan 0. Ya. X min 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2.
Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, X sama dengan min 10 atau X sama dengan 2. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Gampang? Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah, pokoknya caranya cuma begitu aja ya. Selama bilangan pokoknya sama gitu ya, maka pangkatnya kita sama dengankan gitu. Oke. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Ya, bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya adalah suatu fungsi yang sama. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Ya, fx sama dengan 0. Ini bilangan pokoknya kan beda. Di sini 3, di sini 5, gitu ya. Tapi pangkatnya sama, suatu fungsi yang sama. Ya, ini 3, di sini 5, beda ya. Tapi fungsinya sama, x kuadrat min 5x plus 4. Di sebelah kanan juga sama, x kuadrat min 5x plus 4. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Udah gitu aja. Gitu. Tapi ini belum selesai ya, harus kita faktorkan dulu. Kalau kita faktorkan jadi apa? X kuadrat berarti perkalian antara X kali X. 4 berarti perkalian 4 kali 1. Supaya hasilnya min 5, maka di sini min, di sini min. Gitu ya. Sehingga X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Maka hasilnya siapa? X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Gitu. Gampang? Insya Allah. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya Yang gimana? Tadi nggak terlalu ngedengerin yang 3 sama 5-nya gimana? 3 sama 5, oke. Jadi untuk bentuk yang seperti ini, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, walaupun bilangan pokoknya sama, akan tetapi pangkatnya adalah suatu fungsi yang sama, bilangan pokoknya berbeda. Pangkatnya adalah fungsi yang sama, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0 gitu. Nih penyelesaiannya ya. Gitu. Jadi ini dihafal, sedikit menghafal ya. Udah, berarti kita mengerjakannya gimana? Ya udah, fx-nya kan ini kan, x kuadrat min 5x plus 4 gitu, sama dengan 0. Ini di kanan dan di kiri kan sama. Kemudian kita faktorkan, hasilnya x sama dengan 1 atau x sama dengan 4 gitu. Paham? 3 sama 5-nya nggak dihitung ya, Bu ya? Kenapa? 3 sama 5-nya nggak masuk perhitungan, yang dimasukkan cuma Iya. yang ini ya doang. Iya, Bilangan betul. pokoknya doang. 3 sama 5-nya diabaikan. Gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke, bisa kita lanjutkan? Jadi kalau bentuk 1 dan 2 tidak perlu dihafal ya, cukup paham aja. Kalau bentuk 3 kita harus ingat gitu ya. Ya sedikit menghafal ya untuk bisa ingat. Berarti kalau begitu pangkatnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi yang harus diingat tuh bentuk 3, 4, dan 5 aja sebetulnya. Ya. Ini bentuk yang keempat. Ini ya. Ini bentuk yang keempat, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi bilangan pokoknya sama-sama Hx. Ya. Penyelesaiannya gimana? Ada beberapa tahapan. Tahapannya apa aja? Kita samakan dulu yang tidak sama ini ya. Berarti Fx sama dengan Gx. Dari sini kita dapat X-nya berapa. Kemudian Hx. Hx kan bilangan pokoknya. Coba kalau Hx-nya sama dengan 1, nanti ketemu X-nya berapa. Coba kalau Hx-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau Hx sama dengan 0 ini harus memenuhi syarat. Apakah setelah disubstitusikan ke Fx dan Gx hasilnya positif? Gitu. Kalau hasilnya positif, maka X tersebut merupakan bilangan penyelesaian. Gitu. Kemudian kita masukkan Hx sama dengan min 1. Gitu ya. Nanti ketemu X-nya. Kita masukkan ke Fx dan Gx. Apakah dua-duanya genap? Kalau genap, maka penyelesaian. Kalau dua-duanya ganjil, juga penyelesaian. Kalau ganjil dan genap, berarti bukan penyelesaian. Gitu ya. Di sini udah saya kasih keterangan ya. Jadi ini ya, kalau yang ini penyelesaian 1 dan 2, X-nya udah langsung jadi penyelesaian. Tapi kalau yang ini, tahap yang H sama dengan 0, H sama dengan min 1, itu harus memenuhi syarat ini dulu. Ya, gitu. Jadi ini sedikit menghafal. Ya. Sebenarnya saya nggak kepengen ngajarkan ini, tapi ternyata di
di contoh soalnya banyak keluar yang kayak begini juga. Gitu ya. Nah, biar lebih paham, ini ya langsung ke contoh soal. X plus 3, X plus 3 pangkat 2X min 1 sama dengan X plus 3 pangkat X plus 2. Ini kan yang saya merah-merah bilangan pokoknya gitu ya, sama. Ini HX, ini HX. Ya. Langkah yang pertama apa? Nah, di sini saya sudah tuliskan biar ingat. Langkah yang pertama Fx sama dengan Gx ya. Ya, berarti yang pertama Fx sama dengan Gx. Berarti Fx-nya siapa? 2X min 1 sama dengan X plus 2. Berarti kita kumpulkan 2X, ini X-nya pindah menjadi min X. Sama dengan 2 min 1 pindah menjadi plus 1. 2X dikurangi X, itu X ya. 2 ditambah 1 itu 3. Nah, ini pasti penyelesaian. Ya. Kemudian langkah yang kedua, HX sama dengan 0. HX-nya siapa? HX-nya ini ya. HX sama dengan 1, maaf. HX sama dengan 1. HX-nya adalah X plus 3. Berarti X plus 3 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1. 3-nya pindah menjadi min 3. Sehingga X-nya sama dengan min 2. Ini pasti penyelesaian. Gitu. Kemudian langkah yang ketiga. HX sama dengan 0. HX sama dengan 0. Gitu ya. HX sama dengan 0. HX-nya siapa? X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 3. Nah ini belum bisa kita masukkan, ini adalah penyelesaian. Caranya adalah kita substitusikan dulu F min 3 ya. Jadi Fx. X-nya kita ganti dengan min 3. F min 3, F itu tadi siapa sih? Ini ya. F ya. Kalau kita, Fx sama dengan 2X min 1. Kalau F min 3 artinya X-nya kita ganti dengan min 3. Berarti 2 kali min 3 dikurangi 1. 2 kali min 3 itu min 6. Min 6 dikurangi 1. Hasilnya min 7. Gitu ya. Nah, min 7. Positif atau negatif? Oh, ini sudah jelas min 7 ya. Ya enggak? Berarti kan kita tidak perlu teruskan. Gitu. Berarti ini tidak memenuhi. Yang sini tidak memenuhi. Kemudian kita masuk, kalau ini hasilnya positif, maka kita lanjut cari GX. Apakah hasilnya positif? Gitu ya. Paham? Maksud saya paham? Halo? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Karena ini negatif gitu ya, maka kita tidak perlu lanjutkan mencari GX-nya gitu ya, nggak perlu dilanjutkan. Tapi kalau ini positif, maka kita lanjut cari GX. Gitu. Nah, selanjutnya penyelesaian yang keempat, HX sama dengan min 1. HX sama dengan min 1. HX-nya tadi kan X plus 3. Ya, sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1. 3-nya pindah. Gitu ya. Sehingga X sama dengan min 4. Oke, X sama dengan min 4. Nah, kita masukkan sekarang ke Fx gitu ya. Fx tadi kan 2X min 1. Kalau F-nya kita ganti min 4, berarti 2 kali min 4 dikurangi 1. 2 kali min 4 itu min 8. Min 8 dikurangi 1, itu min 9. Gitu. Min, ganjil apa genap? Ganjil ya? Ganjil. Kalau kita masukkan GX, GX-nya pun harus ganjil. GX-nya, GX tadi apa? GX di sini adalah X plus 2 ya. X plus 2. Kalau X-nya kita ganti min 4, berarti min 4 ditambah 2, hasilnya min 2. Min 9, min 2. Ini ganjil, ini genap. Gitu. Ya, berarti kan nggak sama kan? Ini genap. Gitu. Maka tidak bisa menjadi penyelesaian. Jadi penyelesaiannya yang mana? Ya sudah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini aja. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Gitu. Jadi saya ulangi ya. Untuk yang ketiga ini ya, penyelesaiannya, proses yang ketiga, di sini negatif. Kalau misalkan di sini Fx-nya positif, Gx positif, maka X min 3 itu penyelesaian. Gitu ya. Kemudian proses yang keempat, di sini ganjil. Maka di sini harus ganjil. Maka X min 4 itu sama dengan penyelesaian.
Kalau di sini genap, di sini juga harus genap. Maka X-4 itu sama dengan penyelesaian. Gitu, paham? Paham? Halo? Ini gimana caranya? Ini sebenarnya memang harus menghafal ya. Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan 1, Hx sama dengan 0, Hx sama dengan min 1. Ingat aja, 1, 0, min 1 kan berarti garis bilangan ya. 1. Ke kiri berarti 0, ke kiri lagi berarti min 1. Gitu. Ya. Nah, nanti tinggal lihat rumusnya aja. Saya sih sebenarnya nggak kepengen mengeluarkan soal ini ya, tapi gimana dong? Gitu ya. Biasanya kalau soal-soal SBMPTN keluarnya bisa jadi kayak begini. Gitu. Ya. Kemudian bentuk yang kelima. Ya, bentuk yang kelima fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi sebenarnya ini tuh mudah ya. 4, 5 ini mudah gitu. Cuma kita harus hafal aja cara penyelesaiannya. Ya. Di sini yang sama adalah siapa? Yang sama adalah pangkatnya. Sama-sama hx. Gitu. Penyelesaiannya ada 3 proses ya. Proses yang pertama fx sama dengan gx. Kemudian fx sama dengan min gx. Ini harus memenuhi syarat ya. Setelah ketemu X-nya, kita substitusikan ke fungsi HX. Kalau hasilnya genap, maka X-nya adalah penyelesaian. Ini di sini sudah saya kasih keterangan. Kemudian HX sama dengan 0, gitu ya. Kalau Fx-nya nanti tidak sama dengan 0 dan Gx-nya tidak sama dengan 0, maka dia merupakan penyelesaian. Gitu. Kita langsung ke contoh soal yang kelima. Nah ini ya, di sini saya sudah tuliskan lagi tuh tahapannya. Gitu ya. Nah, nomor 5. Tahapan yang pertama tadi apa? Fx sama dengan Gx. Ya, Fx sama dengan Gx. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X plus 2. Gx-nya siapa? 2X plus 6. Nah, sehingga kita boleh pindahkan. Berarti X, 2X pindah menjadi min 2X. Sama dengan ini 6. 2-nya pindah menjadi min 2. X dikurangi 2X, hasilnya adalah min X. 6 dikurangi 2, hasilnya adalah min. Berapa? Positif 4. Min apa plus? Positif. Positif. Ya, hasilnya adalah positif 4. Sehingga X-nya adalah min 4, gitu ya. Nah, ini pasti penyelesaian. Gitu. Kemudian langkah yang kedua, Fx sama dengan min Gx. Gitu. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X plus 2. Sama dengan min Gx. Berarti min dari 2X plus 6. Gitu ya. Berarti X plus 2 sama dengan min 2X min 6. Gitu ya. Ini kita kalikan. Nah, selanjutnya X min 2X pindah ke ruas kiri menjadi plus 2X. Sama dengan min 6-nya tetap. 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. X ditambah 2X itu sama dengan 3X. Min 6, min 2. Maka hasilnya min 8. Maka kita dapatkan X-nya adalah min 8 per 3. Min 8 per 3. Apakah merupakan bilangan genap? Bukan, tidak. Bukan. Berarti dia... Oh, ini maaf. Ini baru ketemu. Belum selesai. Ini baru ketemu HX, baru ketemu X-nya. Kita masukkan ke HX ini. Dari sini kita masukkan ke HX ya. HX-nya tadi apa? X plus 1 ya. Berarti H dari min 8 per 3. Gini maksudnya. Berarti min 8 per 3 gitu kan. Ditambah 1. Nah, coba min 8 per 3. 1 itu kan 3 plus 3 ya. 3 per 3 ya. Min 8 ditambah 3, berarti min 5 ya. Min 5 per 3. Ini bukan genap, ini ganjil, maka dia bukan penyelesaian. Gitu ya. Kemudian proses yang ketiga. Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi adalah X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1. Kita masukkan ke fungsi Fx. Fx itu adalah X plus 2. X plus 2. Kalau X-nya kita ganti dengan min 1, maka min 1 ditambah 2. Hasilnya 1. Ya. Tidak sama dengan 0. Betul ya? Berarti kita harus nyari Gx-nya. Gx. Gx-nya tadi adalah 2X plus 6.
Kita masukkan X-nya min 1. G min 1. Berarti 2 kali min 1 ditambah 6. 2 kali min 1 itu min 2. Min 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Tidak sama dengan 0. Betul ya? Ini tidak sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan 0 berarti betul. Ini juga tidak sama dengan 0 berarti dia betul. Gitu. Artinya X min 1 adalah penyelesaian. Gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu siapa? Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 1. Gitu. Gampang apa mudah? Insyaallah mudah. Min 4 yang mana? Min. Ya? Oh, jadi min. Oke. Bukannya itu 4. Ya, ini 4, ini min 1 ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah ngapalin. Ngapalin penyelesaiannya gitu ya. Kalau gurunya baik, gurunya nggak akan keluarkan soal ini ya. Amin. Taza nggak pernah ngeluarin soalnya, tapi di pinggir soalnya tuh ada penyelesaiannya. Cuman fx dan gx gitu. Oke, baiklah. Bu, saya- aja, Ustazah. Gak apa-apa. Oke ya, gitu ya. Saya kasih penyelesaiannya tuh kayak gini ya. Berarti kalian harus bisa tuh. Mohon maaf Tidak, tidak. teman-teman. Pas saya sadar kayaknya Bu ya. Keluar kan. Tidak. Kalau sudah dikasih runtutan penyelesaian berarti harus bisa ya. Kalau gitu sekalian aja ada jawabannya aja. Itu pasti bisa. Waduh. Bu, Ya. itu himpunan penyelesaiannya jadi yang mana aja sih? Oh, ya. Himpunan penyelesaian. Ini nanti di sini saya sudah jelaskan sih penyelesaiannya tuh gimana. Ini ada 3 tahap. Kalau nggak ada keterangan berarti ini langsung merupakan penyelesaian. Kalau saya kasih keterangan begini nih ya, syarat HX sama dengan genap gitu ya. Ini caranya adalah kita kerjakan dulu persamaan Fx sama dengan min Gx. Ini kan Fx sama dengan min Gx. Dari sini kita akan dapatkan nilai X ya. Setelah kita dapatkan nilai X, kita substitusikan. Substitusi itu artinya masukin ya. Masukin nilai X ke persamaan HX ya kan. Substitusikan X ke persamaan HX. Kalau hasilnya genap, maka X tersebut adalah penyelesaiannya. Gitu ya. Nih, di sini kan nomor 5 tadi mana? Ya. Kita dapatkan X-nya adalah min 8/3. Kemudian kita substitusikan ke HX. Kita dapatkan min 5/3. Min 5/3 itu ganjil. Gitu. Maka dia bukan penyelesaian. Gitu ya. Oke. Ini partisipan berkurang 1 nih. Ada yang muntah kali. Oke, bisa dipahami? Kita Nanti lihat saja. saya kirimkan screenshot-nya ya. Oke ya. Nah, sekarang bentuk yang terakhir yaitu bentuk yang ke-6. Nah, ini sebetulnya tidak mudah. Tidak mudah, salah. Ini sebenarnya tidak susah. Ya, hanya kelihatannya aja susah nih ya. Jadi A kali A pangkat Fx dikuadratkan. Jadi bentuk ini ya, bentuk pangkat ini yang kita lihat nih kan pangkat A pangkat Fx di sini juga A pangkat Fx gitu ya. Caranya adalah kita misalkan A pangkat Fx itu adalah Y gitu. Jadi bentuknya berubah, berarti kan A kali Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Bentuknya berubah menjadi seperti ini. Gitu. Setelah itu kita cari Y-nya berapa, setelah itu kita balikkan lagi ke persamaan. Gitu ya. Y sama dengan A pangkat Fx. Dari sini kita bisa ketemu X-nya. Nah, ini paling sering banget keluar di soal-soal SBMPTN, soal UN gitu ya. Ini paling sering banget. Ini favorit nih soal kayak gini ya. Nah, contohnya kayak gimana? Langsung ya ke contoh ya. Ini saya kasih 2 contoh. Contoh yang pertama, nih ya. Perhatikan ya, 3 pangkat 2X dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, yang kalian lihat adalah ini loh, tuh. 3 pangkat X, gitu ya. Oke? 3 pangkat X. Berarti ini kita ganti dengan Y kan? Nah, kalau yang depannya gimana, Bu? Kan bukan 3 pangkat X. Ya, yang depannya memang bukan 3 pangkat X, tapi bisa kita rubah menjadi 3 pangkat X gitu ya.
Ini boleh nggak kalau saya ganti 3 pangkat X pangkat 2? Boleh? Boleh? Bisa. Boleh? Berdasarkan sifatnya, kalau bentuknya kayak gini kan pangkatnya kita kalikan kan, X kali 2 itu 2X, betul? Ya. Iya. Berarti 3 pangkat 2X saya rubah menjadi 3 pangkat X dalam kurung pangkat 2 gitu ya. Kemudian ini min 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan, misal Y sama dengan 3 pangkat X. Berarti ini kan menjadi Y ya. Berarti Y kuadrat dikurangi 4 kali Y ditambah 3 sama dengan 0. Sampai sini bisa diikuti? Halo, halo? Bisa? Tahu. Y kuadrat Bisa, itu dari ya? mana, Bu? Y kuadrat dari mana? Ini kan Y. 3 pangkat X itu saya misalkan Y. Berarti Oh, ini iya. Y pangkat 2. Gitu ya. Kalau ini min 4 kali Y. Gitu ya. Oke, paham? Bisa kita lanjutkan? Bisa ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Karena Y kuadrat berarti perkalian Y kali Y. 3 berarti perkalian 3 kali 1. Supaya hasilnya min 4, maka ini min 1, ini min 3. Sehingga Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1, atau Y min 3 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3. Berarti ada dua kemungkinan dong, ya, Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Oke. Nah, kita belum selesai. Y sama dengan 1. Yang ini Y sama dengan 3. Gitu ya. Y itu apa sih? Y itu adalah, nih ya, 3 pangkat X. Kita balik lagi ya, 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Gitu kan? Betul? Betul? Betul. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Masih ingat? 0. 0. 3 pangkat X sama dengan satunya kita bikin. Berarti 3 pangkat 0. Gitu ya. Sehingga X itu sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita bikin lagi Y. Di sini Y adalah 3 pangkat X. Sama dengan 3. Berarti 3 pangkat X. 3 itu adalah 3 pangkat 1. Iya, berarti X sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Gitu. Mudah kan? Insya Allah. Ya, ini lebih mudah kan? Amin. Nggak harus menghafal, tapi paham. Jadi yang harus dihafal hanya bentuk yang keempat dan kelima. Bentuk yang ketiga insya Allah udah bisa lah ya. Tinggal fx sama dengan 0 gitu aja. Ya kan? Mudah? Insya Allah. Mudah ya? Amin. 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 Sekarang saya kasih contoh yang lain. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Coba lihat. Nih kira-kira bentuknya yang akan kita misalkan sebagai Y apa? 4 mungkin. 2. X kan? 2. Nah, caranya adalah kalau saran saya ya, lihat yang di sini. Ini Sepertinya. kan pasti nanti bentuknya kuadrat ya. Lihat yang di sini. Ini 2 pangkat X gitu ya. Nah, berarti kita rubah 2 pangkat X nanti sebagai Y. Jadi carilah bilangan pokoknya itu yang paling rendah. 2 pangkat berapa, 3 pangkat berapa, 5 pangkat berapa. Biasanya seperti itu. Ya. Jarang kalau 4 pangkat berapa, karena 4 itu bisa disederhanakan lagi. Ya. Nah, ini 4. 4 itu 2 pangkat 2. Saya tulis begini boleh? Boleh ya. Kemudian ini 3 kali 2 pangkat X itu gini ya, 2 pangkat X. Kalau pangkatnya ditambah artinya ini 2 pangkat 1 gini, betul nggak? Betul? Kan rumusnya apa? Sifatnya A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N, gitu kan? M ditambah N, berarti dia adalah perkalian.
Berarti 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Gitu, betul? Betul. Halo? Betul ya? Ya, berarti ini sudah kan? Sudah berubah kan? Ini bisa kita dekatkan loh. Ini dua, yang kita misalkan nanti adalah 2 pangkat X. Ini 2 pangkat 1 tuh berapa sih? 2 pangkat 1 tuh berapa? 2. 2. Gitu ya. Oke. Boleh nggak kalau ini saya giniin? 2 pangkat X, ini 2 gitu ya. Boleh ya? Sama aja kan ya? Ya nggak? Ya, kayak yang di sebelumnya kan. Kemudian ini menjadi 6 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Gitu. Kan ini perkalian kan nanti X kali 2, 2 kali X sama aja. Ya. Nah, sekarang kita misalkan, misal Y sama dengan 2 pangkat X. Ini ya, ini 2 kali 3, 6 ya. Ada yang masih bertanya, Bu, kenapa ada tiba-tiba ada angka 6 di sana gitu ya? Ada yang masih bingung mungkin? Tidak? Paham ya? Karena buana. Abil, Bu. Iya, Bingung. gimana? Bingungnya? Gimana? Ini kan, ya, ini kan 2 pangkat 1. 3 kali 2 pangkat 1. Berarti kan 3 kali 2. Sama dengan 6 gitu. Boleh kan? Ya, oke, ngerti. Ya, Oke. oke. Ya. Oke ya. Berarti 2 pangkat X-nya saya ganti dengan Y. Berarti ini menjadi Y kuadrat dikurangi 6 kali Y ditambah 8 sama dengan 0. Gitu. Oke. Selanjutnya kita faktorkan kan? Nah, Y kuadrat berarti perkalian Y kali Y. 8 itu perkalian 4 kali 2. Supaya min 6, maka di sini negatif, di sini juga negatif. Sehingga Y min 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2, atau Y min 4 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Gitu ya. Nah, belum selesai ya. Kita masih mencari X. Y sama dengan 2. Y itu siapa sih? Y itu adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 kan? Ya, berarti X sama dengan 1. Satu lagi, Y sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X, 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. X. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2. Maka penyelesaiannya adalah ini. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Sudah selesai. Gitu. Bisa dipahami? Gampang ya? Insya Allah gampang. Yang lain tinggal menghafal.